Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala wa waqifuna ladayhi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Para nabi itu diam menunggu di depan nabi, inda haddihim, tatkala penentuan mereka masing-masing, penentuan bagian. Jadi setiap nabi ada bagian peran. Mereka menunggu di depan nabi untuk mengambil bagian peran dari Nabi Muhammad. Ini kan menunjukkan Nabi Muhammad ini punya tugas besar. Nah, kemudian untuk dibagi-bagikan tugas itu, para nabi yang lain berdiri di depan Nabi Muhammad untuk mendapatkan bagian tugas-tugas itu. Jadi peran tugas utamanya Nabi Muhammad, tetapi kemudian diwakilkan pada Nabi Adam, diwakilkan pada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Harun, semua para nabi, Dzulkifli, semua ada peran dari peran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan wilayah teritorial kenabiannya. Ada yang ditugaskan ke kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, ya. Ini yang kemudian hadis dari Abu Salamah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah panjenengan itu mendapatkan tugas kenabian?" Rasulullah menjawab, wa Adam bainar ruh wal jasad. Ketika Nabi Adam antara ruh dan jasad. Nabi Adam belum seutuhnya dalam proses kejadiannya, Nabi Muhammad sudah mendapat peran tugas kenabian. Lalu di mana Nabi Muhammad? Nurnya. Dalam riwayat hadis Abdul Razak, ya, awwalu ma khalaqallah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi Nabi belum lahir dalam wujud ruhan wa jasadan, diwakilkan oleh nabi-nabi yang lain. Min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami, dari titik ilmu atau dari syakal hikmah. Asal dari kata nuqtatil ilmi aika nuqtatin min ilmihi, seperti titik dari ilmunya baginda Nabi. Di sini ada tasbih, penyerupaan dalam istilah ilmu balaghah dengan titik huruf yang dengannya lah huruf-huruf itu dapat teridentifikasi, dapat dipahami. Oh, ini ba, ini ta, di atas titiknya 2, ini nun, dan seterusnya. Maka baginda Nabi merupakan titik ilmu dari seluruh ilmu yang dimiliki oleh para nabi, para pewaris ilmu nabi hingga saat ini. Tanpa beliau, kita bagai kehilangan titik dari huruf-huruf yang terbaca. Syaklatil hikam, syakal ini ya harkat bacaan dalam kitab itu. Ketika kita mengetahui ini i'rabnya apa, rafa, nasab, fathah, kasrah, maka tanpa baginda Nabi, hikmah, rahasia yang terajub dalam semesta raya ini kehilangan harakatnya, tak terbaca. Semakin orang mengenal sosok baginda Nabi, dia semakin kenal kepada harakat bacaan hikmah yang terkandung di alam semesta raya ini.
Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Maka beliau alladzi zat nabi, sosok nabi, tamma yang sempurna maknahu, maknanya, wa suratuhu dan bentuknya, rupanya. Jadi tidak hanya bentuk rupa tapi nilai maknanya juga sempurna. Tsumma istafahu, kemudian memilihnya. Apa perbedaan istafa dan ijtaba? Kalau ijtaba dipilih untuk dirinya, tapi kalau istafa dipilih untuk dirinya lalu diperkenalkan kepada orang banyak. Memilihnya dan diperkenalkan pada orang banyak, habiban sebagai kekasih. Oleh siapa? Bari'un nasami, pencipta seluruh jiwa. An-nasam, jiwa manusia ya. Jadi pencipta manusia Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi wa jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Ada yang membacanya munqasami. Yang masyhur di sini munqasim. Munazzahun, tersucikan, disucikan, dijauhkan. Kalau sesuatu itu disucikan berarti kan dijauhkan dari barang najis kan. Munazzahun ya dijauhkan atau disucikan. An syarikin, dari tanding, sesuatu yang sebanding tandingannya, sekutunya. Fi mahasini, dalam keindahannya, tidak ada tandingannya. Dijauhkan, disucikan dari tandingannya. Fajauharul husni, maka jauhar ini maksudnya asal hakikat keindahan fihi pada Nabi. Ghairu munqasim, tidak terbagi-bagi. Hanya Nabi, tidak dibagikan yang lain. Jadi kalau ada jauhar, batu mulia, permata yang satu-satunya, maka nilainya tidak tertandingi, tidak terbagi-bagikan kepada yang lain. Ini satu-satunya, langka, satu-satunya, sangat istimewa. Da'mad da'athun nasara fi nabiyhimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkanlah ma, sesuatu, idda'athu, yang mengaku-ngaku atau menuduhhu kepada sesuatu itu, an-nasara, siapa? Orang Nasrani, fi nabiyhimi, pada nabi mereka. Tentang apa? Tentang ketuhanan Nabi Isa. Tinggalkanlah. Jangan sampai menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sebagaimana anggapan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Dan itu tidak mungkin. Wahkum, dan tetapkanlah, tentukanlah, tetapkanlah, bima syi'ta, dengan sesuatu yang engkau kehendaki, madhan, pujian, fihi, pada Nabi, wahtakimi, dan kuatkanlah. Sudahlah, sekehendak hatimu engkau memuji Nabi, puji Nabi sekehendaknya, tanpa batas. Kuatkanlah. Seandainya kita memuji Nabi setinggi langit, seluas samudra, sedalam samudra, tidak akan pernah sampai kepada hakikat Nabi Muhammad yang sempurna, dalam batas kemanusiaan insan kamilnya. Nah, ucapan ini tidak melampaui batas kepada ketuhanan. Nah, sehingga orang-orang yang tidak sependapat, kamu itu melampaui batas, yang maha sempurna itu hanya Allah. Iya, kami meyakini yang maha sempurna itu adalah Allah. Tapi dalam batas kesempurnaan manusia, insan kamil, dan batas insaniyahnya, tidak ada yang menandingi Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini yang kemudian terjadi subhat. Ketika seseorang memuji Nabi berlebihan, dianggap melampaui batas sehingga pada batas ketuhanan. Tidak. Dawuhnya Imam Al-Busiri, da'mad da'athun nasara. Tinggalkan, jangan seperti orang Nasrani. Selagi kita tidak sama dengan orang Nasrani, habiskan pujian untuk Nabi Muhammad, tidak akan pernah sampai kepada hakikat sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min hidhami. Maka silahkan nisbatkan kepada zatnya Nabi, zat hakikat Nabi, masyi'ta, apapun yang engkau kehendaki, min syarafin, dari kemuliaan. Kemuliaan seperti apapun yang engkau ungkapkan, silahkan nisbatkan kepada Nabi.
anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, tidak ada masalah. Itu tidak akan pernah sampai kepada derajat hakikat kemuliaan Nabi. Belum sampai kita. Sudah dihabiskan seluruh kata-kata, sudah dihabiskan seluruh perasaan yang mewakili seluruh isi jiwa. Tidak ada yang bisa menandingi hakikat kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Wansub ila qadrihi, nisbatkanlah kepada kadar kemuliaan Nabi, kadar keagungan Nabi. Masyita, apapun yang engkau kehendaki, min idhami, dari keluhuran keagungan. Ungkapan keagungan, keluhuran jenis apapun, cara bagaimanapun engkau nisbatkan Nabi, tetap tidak akan bisa sampai pada puncak hakikat Nabi itu. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natikun bifami. Maka sesungguhnya kemuliaan atau keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun, tidak ada batasan bagi beliau, tidak ada batasan keutamaan Nabi. Fayu'riba, ini dalam batas kemanusiaan ya, catat. Kita mengucapkan begini dalam batas kemanusiaan Nabi, la hadda. Bahkan seluruh makhluk pun tidak ada. Nah, jangan anggap ucapan ini, statement ini kemudian melampaui batas antara khaliq dengan makhluk. Bedakan maqamul khaliq dan maqamul makhluk, sehingga tidak ada ketuhanan pada diri Nabi Muhammad. Selagi pada batas itu, habiskan, tidak akan pernah sampai pada puncak batasnya. Tidak ada batasannya. Fayu'riba anhu, maka mengemukakan, mengungkapkan anhu, tentang Rasulullah itu, natikun bifami, orang yang berucap dengan fam, dengan lisannya, dengan mulutnya. Jadi siapapun yang mengungkapkan keindahan, keutamaan Nabi dengan ucapan lisannya, ucapan dari keluar dari kedua bibirnya, tidak akan pernah sampai pada batasnya, karena tidak ada batasnya, tak terhingga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.